Oke, sebelum mulai, langsung saja cepat. Video ini spoiler, oke, tentang Godzilla X Kong The New Empire. Oke, kalau gitu kita mulai langsung. Ini mengenai Godzilla di Godzilla X Kong The New Empire yang memang banyak orang mempertanyakan. Kalau yang udah nonton di Day One sama Day 2, itu pasti mereka mempertanyakan kelakuan Godzilla di film tersebut. Karena kalau kalian mengikuti perjalanan Godzilla selama 10 tahun Monsterverse, kalian tahu sifat Godzilla itu seperti apa. Dia itu adalah makhluk alpha yang memang menjaga keseimbangan bumi. Yang bisa dibilang quote unquote dia melindungi manusia. Quote unquote nih. Nah, tapi kenapa di film ini banyak yang bilang kalau misalkan Godzilla itu menjadi ignorant, merusak, destruktif, dan bahkan menjadi binatang buas, literal binatang buas gitu loh. Ini merupakan hal yang tidak mendasar menurut gue. Jadi ini miskonsepsi yang sebenarnya udah dari zaman Godzilla vs Kong. Tapi baru ke bring up lagi sekarang gara-gara film ini beneran purely 70% menampilkan petualangan para monster ini, para titan ini. Like, come on. Kita track back dulu deh ke zaman Godzilla 2014 ya. Godzilla itu pertama kali menampakkan diri dan berinteraksi dengan manusia, dengan humanity itu di tahun 2014 cuy. Kalau ada yang bilang enggak, dia kan di percobaan bikinnya atau dan di Monarch Legacy of Monster dia datang sempat muncul berapa kali. Cuy, itu hanya untuk segelintir orang. Percobaan bikinnya Atoll itu cuma dilihat oleh militer. Terus yang 2 kali muncul itu di Gurun sama satu lagi kalau nggak salah di Hollow Earth atau di perbatasan Hollow Earth, gue lupa. Itu hanya dilihat oleh 2 orang atau 3 orang atau 5 orang, udah itu doang. Ini yang gue bilang humanity, yang memang seluruh publik tahu, media, news, polisi, pemerintahan, seluruh dunia tahu itu di tahun 2014, yaitu Godzilla muncul. Beneran menampakkan diri, yaitu untuk membasmi si Muto. Nah di situ para manusia itu memang ya lu bayangin ada kadal segede gaban ya, tiba-tiba muncul ngelawan monster lain, ya pasti dianggapnya kayak wah ini binatang buas juga nih, ya udah disikat dong sama manusia dong, ditembak-tembakin terus. Walaupun ujung-ujungnya karena mereka tidak punya persenjataan yang lengkap pada saat itu dan Muto juga menjadi semakin liar, akhirnya mereka membiarkan Godzilla bertarung sama Muto habis-habisan di kota. Kayak ya udah let them fight lah. Kita kayak manusia udah nggak usah ikut campur, biarin aja, kita mau lihat nih Godzilla ini baik atau enggak. Di ending film akhirnya ditulis lah kalau Godzilla adalah savior of humanity, kan kayak gitu kan. Lanjut ke King of the Monsters, karena kepercayaan Godzilla sudah terbangun, ya jadinya Godzilla dianggap menjadi savior. Dan tiba-tiba ada sekelompok orang tolol, termasuk ada satu dokter ini, dia malah membangkitkan King Ghidorah. Enggak, waktu itu namanya cuma Ghidorah, literally Monster Zero. Setelah dia mengalahkan Godzilla baru jadi King Ghidorah. Yang sekali lagi manusia membuktikan ketololannya. Itu yang pertama tuh tadi, gara-gara ngebangkitin Ghidorah, musuh lama Godzilla. Yang kedua, ketololan manusia ialah literally bom oksigen destroyer dijatuhin lah di pertarungan mereka. Walaupun Godzilla sebenarnya udah upper hand Ghidorah di situ karena pertarungan di air kan. Nah akhirnya setelah Godzilla diberikan doping berupa nuklir kan, akhirnya ngaceng gitu kan, dia langsung battle lagi lawan King Ghidorah kali ini. Yang bisa dibilang pertarungan di darat doesn't end well, tapi kepercayaan manusia sudah sangat-sangat penuh ya. Bisa dibilang manusia beneran iring-iringan sama Godzilla kali ini nih. Beneran mempercayakan semuanya pada Godzilla karena King Ghidorah ini sudah keterlaluan banget dihitungnya. Walaupun fasenya sangat-sangat cepat tuh film ya. Nah, setelah selesai, para monster tunduk sama Godzilla dan Godzilla menjadi King of the Monsters, literally. Tapi, di Godzilla vs Kong, kepercayaan itu sedikit diubah lagi. Kepercayaan manusia terhadap Godzilla itu sedikit dipertanyakan lagi gara-gara Godzilla menyerang berbagai fasilitas Apex. Yang ternyata Apex Cybernetic itu sedang mengembangkan makhluk yang untuk mengalahkan Godzilla, yaitu Mecha Godzilla. Yang bisa dibilang Godzilla hanya berusaha untuk menaklukkan Titan yang lebih kuat dari dia, atau yang berpotensi alpha, atau yang berpotensi merusak bumi permukaan maupun Hollow Earth.
Sebenarnya kan begitu kan premisnya kan Godzilla itu kan. Nah sekarang di film ini literally kalau nggak salah settingnya 2 tahun setelah Godzilla vs Kong, setelah damai, manusia masih menaruh kecurigaan dengan mengawasi gerak-gerik Godzilla everywhere. Yang itu gue nggak ngerti kenapa. Dan somehow ketika Godzilla mendeteksi kalau misalkan musuh lamanya yaitu Scar King yang menyebabkan perang antara bangsa Kong dan bangsa Godzilla mulai emerge ke Hollow Earth dan mau ke permukaan lagi, literally Godzilla mempersiapkan diri nih untuk melawan mereka kan. Tapi sekali lagi karena manusia yang tidak tahu, ya Godzilla lihat ada pabrik nuklir, dihisap nuklir ya. Pertanyaan gue satu, apakah ada manusia yang jadi casualties di situ? Sebenarnya menurut sudut pandang Godzilla itu nggak ada, karena dia hanya ingin menyerap nuklir, abis itu ke air tuh, kalau nggak salah ini ke air atau langsung menuju ke Arktik ya, ke tempatnya Tiamat. Karena dia pengen langsung berlindung di sarangnya Tiamat. Sebenarnya di Tiamat itu karena Tiamat adalah Titan yang lumayan kuat ya. Karena waktu di novel juga ada, di komik juga ada tuh Godzilla lawan Tiamat, tapi posisi Tiamatnya masih warna biru, sekarang udah warna pink. Nah, peneliti udah bilang kalau misalkan nih Godzilla masuk energi nih, dia bakal sulit banget dihentiin. Yang bisa dibilang Tiamat udah menjadi lebih kuat dan ya sedikit terbukti di film ini kan, walaupun ya pertarungannya sangat-sangat singkat, ya gue gak ngerti kenapa. Godzilla masuk ke kandangnya, ke sarangnya si Tiamat ini untuk mempersiapkan diri perang sendirian, literally melawan Scar King, Zemo, dan pasukannya. Dan pertanyaan gue, dari mana orang bisa bilang kalau misalkan sifat Godzilla tuh berubah? Karena di Godzilla 2014 aja dia sampai berani menampakkan diri loh ke permukaan, ke humanity untuk melawan Muto. Karena dia mendeteksi ada nuklir kan di dalam Muto kan, dan ini this is going bad untuk ekosistem bumi gitu loh, makanya dia muncul, dia menampakkan diri. Itu kan maksudnya itu sudah menjadi behavior Godzilla. Dan kalau bilang kan dia mau banyak korban sebenarnya di film ini, cuma tidak dijelaskan. Loh, gini. Gue bakal bahas dulu untuk masalah korban. Next film Godzilla harus dibenci karena ini korbannya memang banyak. Oke, kalau itu memang benar dan premisnya manusia masih nggak percaya, gue bakal bilang film ini bagus. Tapi kalau misalkan next film kepercayaannya terbangun lagi tanpa penjelasan dan lain-lain, wah udah itu hancur udah. Itu udah fix hancur karena literally film ini menjadi film fantasi. Kayak ini casualtiesnya banyak loh. Dari zaman Godzilla 2014 itu casualtiesnya banyak. Tapi karena manusia daripada mereka gak bisa ngalahin Muto, ya gak bisa diapa-apain tuh Muto, lebih baik ada casualties manusia, Mutonya dikalahkan. Sama kayak Godzilla King of the Monsters. Daripada King Ghidorah menguasai dunia, menguasai bumi, dan seluruh Titan menjadi nggak terkendali, lebih baik Godzilla aja yang ngelawan, beres, Godzilla jadi alpha lagi, semua Titan kembali tidur, kembali ke sarangnya. Casualtiesnya banyak gak? Banyak seluruh dunia, itu Godzilla King of the Monsters itu sebenarnya. Tapi sekali lagi tidak dijelaskan. Godzilla vs Kong, dude, come on, dia ngedrill pak. Godzilla literally ngedrill itu di Shanghai. Sampai ke dalam Hollow Earth, itu tuh lubang tuh harusnya nggak boleh ada, tapi dibuat karena sama dia kan. Itu casualties. Terus yang di Apex Cybernetic gimana? Itu casualtiesnya berapa? Terus Mecha Godzilla versus Godzilla itu belum pada evakuasi loh. Walaupun itu Cina ya, kita tahu evakuasi cepat, tapi itu belum evakuasi. Itu casualtiesnya juga banyak. Nah sekarang ketika casualtiesnya banyak, memang oke. Ini pertarungan sangat-sangat singkat dan terjadinya di Brazil dan literally gak semua orang tahu. Jadi kalau dibilang pertarungan kali ini nih adalah pertarungan Monsterverse paling cepat dari sudut pandang monsters. Karena di Muto, di Godzilla 2014 itu lama. Pertarungannya lumayan lama. Dari sore sampai pagi literally baru kelar. Sampai subuh lah, subuh Godzilla pingsan baru kelar. Di Godzilla King of the Monsters itu lebih parah. It's all day. It's a freaking all day. Atau 2 days in row. Gak ada istirahat. Di Godzilla vs Kong juga mirip-mirip. Pertarungan di Shanghai sama Final Battle itu cuman malam ketemu pagi. Tapi di Brazil ini nggak ada pergantian latar. Ya udah itu karena gelap. Kalau bilang kan agak gelap bang, agak redup ya. Itu kan gara-gara Zemo nembakin
frostbite breadnya ke atas, kalau enggak juga nggak bakal gelap, tetap terang. Akhirnya kan dibalikin sama Godzilla lagi kan pakai atomic breath-nya. Nah, literally begitu gitu loh. Jadi kalau dibilang behavior Godzilla berubah, enggak. Dia itu adalah penyeimbang ekosistem bumi dan penyeimbang bumi, alpha dari para Titan, bukan pelindung manusia. Dia tidak peduli sama manusia. Itu yang orang-orang sering banget salah. Godzilla tidak pernah peduli terhadap manusia. Dia hanya peduli terhadap keseimbangan bumi, baik di permukaan maupun di Hollow Earth. Terus kalau ditanya lagi, kenapa selama event di Godzilla 2014, atau bahkan gue tarik mundur lagi, Monarch Legacy of Monsters sampai ke Godzilla vs Kong, kenapa dia tidak mempersiapkan diri untuk melawan Scar King? One thing. Di Godzilla X Kong sudah dijelaskan kalau misalkan Scar King dan pasukannya itu sudah dikalahkan Godzilla dan dipenjara. Godzilla berpikir kalau misalkan, oh mereka sudah dipenjara, jadi tidak ada ancaman. Nah, ketika di film ini di mana Kong masuk akses, terus para manusia masuk akses dan Scar King mulai menampakkan diri dan anak buahnya ke Hollow Earth, di situ Godzilla sudah mulai merasakan adanya bahaya. Ditambah lagi Zemo, Titan es pertama atau bisa dibilang Titan kuno, itu berhasil ditangkap. Yang gue nggak tahu itu ditangkapnya selama berapa lama, dikendalikannya berapa lama, tapi dari pernyataan suku Iwi sih sudah lama. Nah, ada spekulasi mengenai Zemo, tapi itu nanti di video lain. Jadi gitu. So, please banget, kalau nonton itu jangan dilihat hanya adegan pertarungan monsternya, tapi dilihat dari sudut pandang manusianya. Tapi sekali lagi, walaupun Anda atau kita nonton dari sudut pandang manusia, perlu kita diketahui kalau misalkan sudut pandang manusia tidak selalu benar. Apa yang manusia katakan itu bisa saja salah. Oke? Karena berapa kali Godzilla dianggap sebagai threat, tapi ternyata tidak. Godzilla vs Kong itu sudah menjadi contoh nyata banget. Dan lu lihat gak sih sudut pandang Godzilla vs Kong dulu ya, itu terbagi menjadi dua. Itu masyarakat menganggap Godzilla itu jahat. Tapi di dalam sudut pandang Ellen Andrew dan kawan-kawannya itu termasuk Jia dan lain-lain, itu menganggap kalau misalkan Godzilla hanya datang mengincar Kong. Gak ada bilang Godzilla itu adalah threat, Godzilla menjadi jahat, gak ada. Nah, di film ini, Monarch literally hanya mengawasi Godzilla. Tapi, memang belum dijelaskan mengenai banyaknya korban. Ini banyak banget korban cuy kalau mau dihitung. Tapi mudah-mudahan di film selanjutnya, kalaupun ada, dijelaskan. Please banget dijelaskan. Ya, walaupun gue udah tahu sih rumor-rumornya katanya di film selanjutnya nih, rumornya nih, antara Space Godzilla atau Destroya bakal balik ke Monsterverse atau bakal debut di Monsterverse. Mudah-mudahan begitu. Oke, kalau gitu segini dulu untuk video kali ini ya, biar nggak terlalu panjang. So, nantikan saja untuk beberapa penjelasan lagi mengenai Godzilla X Kong, The New Empire. Ini memang film yang lumayan menarik ya, walaupun cuma fantasi Clash of the Titans doang gitu literally. Oke, kalau gitu see you guys in the next video. Bye-bye.